Halo teman-teman, hari ini gue mau sharing tentang gimana caranya lo bisa melakukan personal branding. Nah, kayak apa personal branding? Biar valid kita search di Google aja ya teman-teman ya. Jadi personal branding tuh apa sih? Kalau teman-teman sering lihat YouTube-nya Mas Panji ya, Panji Pragiwaksono, itu dia sering banget menyinggung tentang personal branding. So kita akan cari ya, personal branding artinya ini dia. Oke, dari cuplikannya aja teman-teman ya. Personal branding adalah sebuah cara memasarkan diri atau image kita secara individu. Jadi kurang lebih seperti itu. Personal branding adalah konsep yang lebih menekankan bahwa kesuksesan datang dari self packaging. Nah itu ya, kita bisa ambil dari itu ya. Coba kita klik websitenya. Nanti saya akan share juga link artikelnya buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang personal branding. Oke, ini dia ya, arti personal branding. Oke, nah ini panjang nih teman-teman. Jadi tadi cuplikannya udah cukup menjelaskan lah teman-teman ya. Jadi kurang lebih personal branding itu adalah ya seperti ini teman-teman. Jadi gimana caranya kita memasarkan diri atau image kita secara individu gitu ya. Dan ini adalah konsep yang lebih menekankan bahwa kesuksesan datang dari self packaging gitu teman-teman. Jadi misalnya kita adalah seorang motivator gitu ya. Nah, kita harus mempackage diri kita ya sebagai motivator gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya analogi kalau teman-teman belanja misalnya ke Indomaret atau ke Alfamart pengen beli Citato, gimana caranya teman-teman bisa tahu ya sebagai pembeli bahwa itu adalah Citato? Gimana caranya? Betul, karena ada tulisan Citatonya di bungkusnya, bener nggak? Kalau teman-teman pengen beli Citos, gimana caranya? Ya tinggal cari aja bungkus snack dengan tulisan Citos. Bener ya? Nah, jadi teman-teman bisa nangkap tuh logikanya. Jadi, itulah yang namanya self-packaging, teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini saya senang banget karena sekarang ada grup belajar di WhatsApp, teman-teman, yang namanya adalah Personal Branding for Magician. Oke, jadi kebetulan saya dan teman saya menjadi admin di grup tersebut. Dan ya, misi saya cukup sederhana lah. Saya cuma pengen teman-teman yang bergerak di dunia sulap itu bisa mempackaging dirinya agar dilihat oleh IO ataupun klien ataupun corporate di luar sana sebagai professional magician. Nah, gimana caranya? Saya akan jelaskan mulai dari Instagram terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kalau kita ngomongin personal branding itu luas banget. Semua sosmed bisa kita jadikan kanal media untuk personal brandingnya kita. Nah, yang paling simpel adalah dari Instagram. Oke, ini Instagram saya. Follower saya nggak banyak-banyak banget teman-teman, cuma 1910. Tapi dari 1900 ini, mereka semua tahu bahwa saya adalah seorang digital consultant, digital marketer. Lalu saya punya aktivitas mentoring dengan hashtag AntonesB1M. Saya punya official page, official Instagram page, atau second Instagram saya yang namanya Mas Anton Mentor. Dan follower saya juga tahu bahwa saya sedang mengerjakan proyek yang namanya Digital Podcast. Dan linknya ada di bawahnya. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari personal branding, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita memberitahu kepada orang lain, masyarakat luas, bahwa kita ini siapa sih? Simpelnya, sosial media itu seperti kartu namanya kita. Jadi kalau kita ketemu orang, kita biasanya akan minta kartu nama dia kan ya, agar kita bisa kontak dia lagi. Nah, biasanya di kartu nama tersebut akan diberitahu jabatannya. Misalnya dia direktur atau dia manajer atau supervisor. Nah, sama seperti itu di sosial media, di Instagram, Facebook, ataupun di WhatsApp, cara untuk kita memasarkan diri adalah dengan menuliskannya di biodata kita, teman-teman, di deskripsinya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang punya Instagram, ayo coba dioptimasi Instagramnya. Jangan dibiarkan kosong begitu aja, jangan dibiarkan settingannya default, harus diisi. Perkenalkan diri kalian itu siapa. Kalau teman-teman adalah magician, kasih tahu aja kepada follower-follower ya teman-teman bahwa diri kamu itu adalah professional magician. Atau mungkin kalau nggak pede dengan sebutan professional magician, kamu bisa pakai dengan kategori mungkin magic enthusiast gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman belum pede, mas saya belum dapat job banyak nih, saya cuma hobi doang di sulap. Ya udah pakai aja magic enthusiast. Yang penting orang-orang tahu bahwa kamu itu suka sulap, dan ketika dia lihat profilmu, di dalamnya
ada aktivitas kamu sedang bermain sulap. Itu yang penting. Nah, tujuannya apa dari semua ini? Tujuannya adalah simpel, teman-teman. Ketika teman-teman ingin mendapatkan job sulap, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin di-hire oleh event organizer atau perusahaan, ataupun calon klien lainnya, entah mereka dari mana, mereka harus yakin bahwa teman-teman adalah professional magician gitu loh. Jadi kalau sosial medianya tidak dioptimasi, maka potensi untuk mendapatkan deal dengan mereka itu bisa saja berkurang, teman-teman. Gitu ya. Jadi seandainya saya adalah seorang IO, saya akan tanya ke teman-teman, punya Instagram nggak? Punya, Mas. Oke, aku follow ya. Ketika klien kita ingin memfollow kita, dia tuh pasti akan ngelihat feed-nya kita, dia pasti akan ngelihat biodatanya kita. Dia ingin memastikan bahwa kita itu siapa ya. Jadi sebetulnya kartu nama di era digital ini sudah tidak relevan. Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu sebetulnya adalah kartu namanya kita. Jadi wajib didesain, teman-teman. Oke? So, mungkin itu aja dari saya. Cukup simpel ya, teman-teman tinggal optimasi aja dulu dari handle name. Jadi di Instagram itu ada yang namanya handle name. Kalau teman-teman lihat di sini, Anton SB1M ini adalah username. Di bawahnya ada tulisan Anton, lalu ada pembatas dan digital marketer, itu adalah handle name. Nah, handle name bisa dioptimasi juga dengan tulis di handle name tersebut title-nya teman-teman. Misal, Magic Enthusiast atau Magician misalnya. Lalu disertai dengan namanya teman-teman. Oke, lalu lari ke biodata, di bawahnya di deskripsi, beritahu kepada follower dan kepada halayak ramai siapa kamu, gitu ya. Jadi jangan malu-malu, tulis aja dulu. So, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.